Nah, setelah viral di media sosial, kantor berita Tempo itu dikirimi kepala babi dan bangkai tikus. Kapolri Listio Sigit Prabowo perintahkan Kabar Reskrim usut tuntas teror kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo. Nah, harus sampai tuntas ya Pak, supaya masyarakat tahu apakah ini betul-betul teror atau ini rekayasa. Bang Edo nggak tahu, tapi faktanya Tempo masih bebas untuk berbicara ya. Nah, kita tunggu aja nih hasil dari penyelidikan dari Bareskrim Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita mau membahas luar biasa sekali nih. Mari kita simak dulu penjelasan abang kita ini ya di channel Pak Parbelak ya. Dan menurut saya ini patut untuk kita bagikan karena ini membuka wawasan kita, teman-teman. Menurut saya ini pantas untuk kita simak dulu terlebih dahulu. Mari kita simak dulu video berikut ini. Iya, jadi setelah beberapa hari yang lalu kantor berita Tempo dikirimi kepala babi. Nah, kemarin hari Sabtu dini hari jam 2 dikirimi lagi tikus tanpa kepala. Yang ngirim ini jujur aja aku bilang, ku stempel ini, pilih orangnya. Pilih. Masa ngirim kepala babi doang badannya enggak? Sekarang ngirim tikus enggak ikut kepalanya. Perhitungan kali bro. Tapi lucu aja gue ngeliat yang ngirim ini, jujur. Kenapa sih dikirimin binatang-binatang yang nggak bisa dikonsumsi? Kalau mau ngirim tuh yang bisa dikonsumsi, ayam, bebek, daging sapi, daging kerbau, ngono lho. Babi, tikus. Sesok apa meneh? Kita lihat aja besok. Kan udah kunasihatkan ya untuk kantor media Tempo ya, minta tolong sama Bapak kepolisian, tolong Pak jaga 24 jam selama 2 minggu. Aku yang bukan jurnalis juga bisa membaca bakalan ada teror susulan. Tapi jurnalis kelas dunia, orang biasanya kalau ini makanya menambah kecurigaanku ini. Kalau misalnya rumah pribadi saja kalau kena teror ya, walaupun lengkap CCTV kita nggak bisa tidur. Kan begitu, kita minta tolong kalau nggak security ya yang tinggal di di klaster kita atau hansip atau minimal keluarga kita minta tolong untuk tidur di rumah. Paling tidak 2 minggu itu waspada. Nah, masa ini bisa kecolongan lagi? Dan tahu ndak kalian, ya kan? Kemarin nyerang-nyerang pemerintah, menyerang-nyerang negara. Sekarang minta tolong sama negara. Mendesak supaya masalah ini diusut tuntas. Kemarin parcok. Kemarin bilang negara nggak peduli dengan hukum. Kemarin bilang kalau hukum di Indonesia sudah amburadul. Tidak percaya lagi masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Terus ngapain kau lapor polisi? Makan jilat ludahmu sendiri. Nyerang-nyerang pemerintah kau kemarin, sekarang kau minta tolong sama pemerintah. Makanya nggak heran 2 ya, satu menteri Menkominfo ya, yang satu lagi Menko Digi ya, kalau nggak salah Mutia Hafiz ya kan, itu sudah diwawancarai. Hasan Nasbi juga sebagai kepala kantor ya kepresidenan ya, itu juga sudah diwawancarai. Coba bayangkan kalian, sekelas Hasan Nasbi bilang apa? Pak, bagaimana Pak? Ini ditanya wartawan, bagaimana tanggapan Bapak dengan pengiriman kepala babi ke kantor Tempo? Ya udah, masak aja. Gitu aja repot.
Muti Hafiz begitu juga. Mereka itu sebetulnya udah antipati. Iya, kita malah dorong mereka untuk lapor polisi. Sebetulnya nggak usah dulu kelas pemerintah. Aku bilang sama kau, kalau kau suka julitin tetanggamu, kau omong-omongin tetanggamu, tiba-tiba kau minta tolong sama dia, gimana kira-kira? Mau nggak dia minta tolong? Yang pertama dia nggak mau, yang kedua mau tapi pura-pura. Ditolong tapi nggak sepenuh hati. Makanya aku bilang, ya kan, kalau untuk majalah, untuk media yang satu ini, ya, ini kalau kau terobong ini memang betul-betul kurang ajar. Apapun yang jelek-jelek dari pemerintah itu yang diekspos, yang bagusnya enggak. Ya, jadi aku ada kecurigaan ini, ya, selama ini ada rumor, bukan Opung Parabela yang mengatakan, ada rumor bahwasannya, ya, selama ini majalah Tempo itu dibiayai oleh pihak asing, ya. Ada kemungkinan yang membiayai itu ada satu yayasan namanya USAID, ya, yayasan yang yang dibiayai oleh Amerika Serikat, ya. Tapi sayangnya sekarang yayasan tersebut sudah dibubarkan oleh Donald Trump. Nggak ada lagi dong dana yang mengalir. Yayasan yang sama juga salah satu donatur dari OCCRP kemarin yang menyatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo adalah the king of corruptor. Bahasa Inggris opung ya. Kemarin bahasa Jawa, saiki bahasa Londo. Ya ora apa-apa. Ya, jadi Tempo gimana? Udah nggak ngalir lagi dananya. Berarti selama ini betul kan rumor yang kami terima itu betul kan? Tolong buktikan kalau kalian itu nggak punya donatur. Ya. Ini salah satu media, jujur aja aku bilang, Tempo ini salah satu media yang perlu disoroti oleh masyarakat ini. Karena apa? Selalu menyerang pemerintahan, apalagi acara bocor halus. Ya kan begitu, ya pantaslah ya yang diteror itu bocor halus. Jadi kau mau bilang pun pemerintah yang menerorin, kecil kali bagi pemerintah untuk meneror Tempo. Gak kerjaan itu, ya kan. Jadi sekarang itu ada pihak, kayak kemarin ku bilang, ya kan, ada pihak-pihak yang memang merasa tidak puas dengan pemberitaan mereka, dan juga ada pihak yang ingin mencoba-coba memecah belah, ya, antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, mereka gunakanlah situasi si Tempo ini, kan begitu. Karena Tempo ya adalah yang paling rajin menyerang pemerintahan, kan begitu. Nah, sekarang bukannya bilang apa? Ternyata aku dapat artikel dan juga ada informasi bahwasanya ada juga ternyata LSM yang juga dibiayai asing. Ya, ingat ya, ternyata bukan hanya perusahaan asing yang ada, tapi ada juga LSM yang dibiayai asing dan juga media-media yang dibiayai asing. Tidak menutup kemungkinan ya, konten kreator juga ada yang dibiayai asing. Dan tidak menutup kemungkinan congor-congor yang menyerang pemerintahan Bapak Joko Widodo kemarin dan juga congor-congor yang menyerang pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu dibiayai oleh asing. Betul. Ya kan? Bisa jadi. Ya, congor-congor seperti sudahlah. Aku bosan untuk menyebutkan namanya. Karena orangnya itu lagi. Nggak ada nama baru. Rocky Gorong-Gorong. Iya kan? Reflikadrum. Terus Pisang Asegap. Setelah itu Said Dadu. Setelah itu Abraham Tomat.
Setelah itu siapa lagi ya? Banyak lah sebetulnya ya kan. Nama-nama berikut ini maaf ya kalau ada kemiripan nama. Biar aman. Mau dipanggil pun nama asli orang itu, kenapa rupanya masalah sama kita? Ini kan menduga kan, karena apa? Ya hanya pihak asing lah yang ingin mencoba-coba merusak negara, kan begitu. Mereka nggak bisa secara langsung, mereka gunakan tangan-tangan orang pribumi, orang lokal, orang Indonesia untuk menggerogoti bangsa ini dari dalam. Zaman Belanda dulu udah ada sistem seperti itu. Zaman dulu Belanda bagaimana merusak kepercayaan masyarakat, ya mereka itu membiayai, ya ada gubernur-gubernurnya atau bupati-bupatinya, mereka danai, mereka support, mereka kasih makan, ya, dan mereka juga yang mengangkat para bupati tersebutnya, sehingga apa, ya mereka menjadi kaki tangan Belanda, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nggak percaya kalian, nonton kalian film Si Pitung. Si Pitung tahun 80. Udah itu gambaran nyata itu. Jangan pula kalian tonton Joko Tingkir. Jauh itu zamannya. Lampir jauh zamannya itu. Brahma Kumbara jauh kali. Si Pitung. Over damn it. Itu dia yang sering dibilang orang Belanda sama Si Pitung. Over damn it. Masih ingat aku siapa yang saya kata Nobung Parbelak, kelahiran sekitar tahun 75-an 80. Pasti pernah nonton film Si Pitung, kan begitu ya. Jadi itu tadi cuman intermezzo doang ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalian cari sendiri ya. Aku sebetulnya ingin lebih detail lagi untuk membahas ini ya, menampilkan video-videonya. Cuman malas aku lagi malas aku ngedit karena apa? Bentar lagi buka puasa. Nanti takjilnya dingin. Ya. Jadi udahlah ya, sekarang hadapilah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Iya Pung, kalau menabur angin kita menuai badai. Ini kami tidak pernah memelihara anak babi, kok dikirimi kepala babi. Juga tikus, 6 pula tikusnya itu, bukan cuma satu. Tahu yang ngirim ini kalau tikus murah, tinggal nyari di paret, kan begitu. Makanya dikirim 6. Kenapa kepala babi cuma 1 kau kirim? Karena tahu dia kepala babi mahal. Aku jujur aja ya, gimana perasaan dan juga isi kepala orang yang meneror ini ketika dia membeli kepala babi di pasar, di tempat penjualan babi, ya kan? Ya, yang jadi pertanyaanku, dia potong itu kupingnya di tempat penjualan babi atau dia potong sendiri di rumah? Aduh, sekarang kan kantormu itu ada CCTV, ya kan? Lihat dong, periksa dong ya. CCTV-mu itu di CCTV-mu itu kan bisa kelihatan siapa yang ngirim, kelihatan siapa yang ngelempar, kan begitu. Tapi kalau memang di CCTV-mu itu nggak kelihatan, ya kan, berarti CCTV-mu itu salah tempat, salah letak. Maunya biar nampak, biar tahu kalian siapa orangnya, kalian letak CCTV di tembok luar, ya kan? Kalian tulislah, ya ini besok kalian bikin dulu CCTV luar, ya kalian tulislah di bawahnya, ya kan? Lemparnya dari sini. Itu biar ketahuan. Kemarin itu kan hari Kamis ya, hari Kamis kau terima paket, ya. Setelah itu hari Kamis atau hari Jumat kalau nggak salah, hari Kamis kalau nggak salah terima paket.
Setelah itu 2 hari selang, ya hari Sabtu kau terima dilemparin tikus tanpa kepala. Ya kan, polanya itu kan berarti ada 2 hari kan begitu. Kamis ke Sabtu 2 hari. Sabtu 2 hari hitunglah. Sabtu, Minggu, Senin. Kalau hari Senin besok ya tidak ada di kantormu itu polisi yang menjaga keamanan kalian, ya berarti memang betul dipertanyakan apakah itu murni teror atau rekayasa. Itu dia. Sekarang tergantung kau ya, bagaimana caramu membujuk kepolisian ya untuk berjaga-jaga di kantormu. Masih mau nggak mereka? Kemarin kan kau salah satu juga yang agak ngumpur-ngumpurin parcok itu kan? Ya enggak? Ya kan? PDIP bilang apa? Kau jadi corongnya. Orang Anies Baswedan bilang apa? Kau jadi corongnya. Ada mobilisasi aparat penegak hukum, kepolisian, kau juga jadi corongnya. Sekarang kau minta tolong. Ini makanya aku bilang ini menjadi salah satu contoh bagi kita masyarakat. Jangan pernah kita diadu domba dengan Tentara Nasional Indonesia dan juga dengan pihak kepolisian. Ya. Seberapapun besar dosa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan juga anggota TNI, ingat itu hanyalah oknum. Ya. Jangan kalian begitu TNI dan kepolisian ada oknum yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kejahatan, begitu tajamnya hujatan kalian. Tapi ketika ada ketika ada pemuka agama melakukan kejahatan seksual, pemuka agama melakukan kejahatan katakanlah penipuan, ya, ketika juga anggota dewan melakukan tipu muslihat, sebegitu gampangnya kalian memaafkan. Ya, nggak fair itu namanya. Ya, tapi itu kan oknum pemuka agama, oknum yang berbuat seperti itu. Anggota DPR, oknum yang berbuat seperti itu. Sekarang gini, anggota DPR ada oknumnya yang melakukan kejahatan. Apa berhenti pekerjaan anggota dewan untuk membuat undang-undang? Enggak kan? Apa berhenti pekerjaan pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia ini, yang ada di bangsa ini, untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana bersosialisasi, mengajarkan bagaimana kita dengan Tuhan? Enggak kan? Sekarang begitu juga, bagaimanapun tajamnya hujatan kalian kepada kepolisian dan juga kepada TNI, mereka tidak akan pernah berhenti menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan menjaga ketertiban umum. Mau belajar jadi caleg hubung. Mantap kali ceramahmu hari ini. Ya iyalah, coba ya kan. Tengoklah ini contoh nyata, Dia serang-serang pemerintah, dia serang-serang negara. Sekarang dia mendesak negara untuk untuk mengusut ini supaya tuntas. Lah, aparat penegak hukum itu yang gaji siapa? Negara kan? Jangan bilang kami nggak ada mendesak negara. Udahlah, nggak usah lapor polisi. Jadi kita harus hati-hati seperti media-media ini. Ingat ya, masa pemerintahan Bapak Jokowi ya itu sudah dimulai dengan ya pembungkaman terhadap ya kelompok-kelompok yang ingin merusak bangsa ini. Kelompok FPI, kelompok HTI, kelompok radikalisme yang lain ya. Bekerja sama pemerintah, bekerja sama dengan aparat pemerintah melalui penegak hukum, bekerja sama dengan masyarakat, sama-sama membungkam mereka ini. Ingat, jangan sempat hal ini mereka gunakan untuk merusak ya tatanan kebangsaan di bangsa ini, gitu. Apalagi ya Bapak Prabowo itu mengusung keberlanjutan program-program dari Bapak Joko Widodo, sama seperti RUU TNI itu. RUU TNI itu bukan produknya Bapak Prabowo.
Banyak yang salah kaprah, ternyata kita salah pilih presiden. Padahal dia pun milihnya Anies Baswedan. Pura-pura bilang, ternyata kita salah pilih presiden. Padahal kemarin milih Ganjar. Yakin aku kalau pemilih Bapak Prabowo gak akan pernah mungkin ngomong begitu. RUU TNI itu sudah ada sejak zamannya Bapak Jokowi. Kalian lihat di artikel, Megawati pun sempat menolak RUU TNI. Artinya apa? Ya, artinya waktu itu kebijakan Bapak Jokowi RUU TNI ya tidak tidak didiskusikan atau tidak disahkan ya oleh DPR. Oleh karena apa? Oleh karena Megawati waktu itu masih sentimen kepada Bapak Jokowi, sehingga PDIP salah satu yang paling menolak rancangan undang-undang TNI, bukan RUU TNI, sorry ya, revisi sorry ya revisi undang-undang TNI ya. Megawati ya melalui partainya PDI Perjuangan salah satu ya, atau mungkin satu-satunya yang menolak revisi undang-undang TNI untuk tidak disahkan. Nah sekarang disahkan. Jadi jangan kalian itu mau disesatkan dengan informasi yang mengatakan bahwasanya karena Presiden Prabowo itu adalah basicnya militer sehingga dia terlalu memanjakan militer, terlalu dia itu berpihak kepada militer, terlalu menganak emaskan militer. Kan begitu? Enggak, ini sudah ada ya, revisi undang-undang TNI sudah ada sejak zaman Bapak Jokowi, fix. Ya, jangan pernah kalian itu kita termakan hoax, kan begitu ya. Juga masalah sepak bola. Banyak yang media sangga Pung, bahas dulu timnas sepak bola, Pung, sepak bola Pung, masa kalah kita dari Australia 4-1 Pung. Kenapa harus heran? Justru heran kalian kalau Indonesia menang. Maaf, jujur aja aku bilang sama kalian, kalaupun Opung Parbelak pernah membahas masalah sepak bola ya, itu berarti ada kaitannya ya dengan prestasi yang harus dicapai Indonesia, baik itu di gelaran Piala Dunia ataupun gelaran-gelaran kejuaraan lainnya, kan begitu. Oke, nggak masalah. Tapi mohon maaf ya, mungkin Opung Parbelak punya keterbatasan waktu dan keterbatasan materi untuk membahas tentang sepak bola. Karena apa? Karena kepala babi masih lebih panas untuk dibahas daripada sepak bola. Karena lebih banyak yang minta sama Opung Parbelak, Pung bahas kepala tikus. Padahal aku mau bahas bola sekarang. Tiba-tiba netizen banyak, Pung, ada tikus tanpa kepala. Apalagi lah ini rupanya dikirimin seorang bapak lah link beritanya itu. Terima kasih ya bapak ya. Dikirim link beritanya. Mak, diteror lagi tempe. Kan begitu. Wah, mintalah netizen itu ya. Bisa dikatakan yang minta bahas bola cuma 3, yang minta bahas tentang kepala tikus ini ya, itu ada sekitar 632. Ku hitung itu. Ya inilah dulu menjawab kebutuhan masyarakat banyak ini. Aduh ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Aku minta sama kalian semuanya jangan terprovokasi ya. Masyarakat jangan pernah mau terprovokasi, karena aku percaya netizen Indonesia, masyarakat Indonesia adalah netizen dan masyarakat yang cerdas. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Ya coba kalian komen lah di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Itu aja dari saya teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.